A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. Perang Dunia Kedua telah berakhir, tapi dunia tak pernah kembali seperti semula. Kota-kota besar menjadi puing. Jutaan manusia kehilangan nyawa dan tempat tinggal, dan kekuasaan lama mulai runtuh. Di atas reruntuhan inilah sejarah kembali dimulai. Peta dunia pun bergeser. Kami tidak tahu siapa yang menang, tapi kami tahu tak ada yang kembali. Di Eropa, perbatasan berubah, pemerintahan tumbang, dan rakyat hidup di bawah bayang-bayang blok barat dan timur. Sementara itu, di Asia, semangat kemerdekaan menyala. Negara-negara yang selama ini dijajah mulai menuntut kebebasan. Tapi, kemerdekaan tidak datang dengan mudah. Banyak yang harus dibayar dengan darah, dengan perlawanan, dan dengan keteguhan. Di tengah kebangkitan itu, muncul dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dua raksasa yang membawa dua wajah dunia yang saling berseberangan. Saat itu, semuanya sudah berubah. Perang senjata berganti menjadi perang pengaruh. Timur dan Barat saling curiga, saling berlomba, menanamkan ideologi, dan membelah satu persatu negeri yang seharusnya bersatu. Sungguh rumit dan sangat ironi. Dunia tak lagi damai, ia hanya berubah bentuk. Tapi sejarah tidak bergerak di satu tempat saja. Ada sebuah negeri yang tidak bisa lagi diabaikan. Sebuah negeri luas yang selama seabad dipermalukan kekuatan asing, kini tengah bersiap mengubah nasibnya sendiri. Konflik internal belum usai, tapi langkahnya makin cepat dan arahnya makin jelas. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu tokoh perlahan mulai berdiri di panggung sejarah. Episode ini adalah tentang titik balik. Tentang dunia yang membelah, tentang Asia yang bangkit, dan tentang Tiongkok yang bersiap memilih jalannya sendiri. Ini bukan sekadar cerita sejarah. Ini adalah kisah tentang dunia yang terbangun dari perang dan langkah besar yang perlahan menuju revolusi. April 1945, pasukan Soviet menggempur Berlin, Jerman. Gedung Reichstag jatuh, dan bendera merah berkibar di jantung Jerman. Tak lama kemudian, Adolf Hitler ditemukan tewas di dalam bunker. Blok poros di Eropa pun akhirnya runtuh. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered
to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. Much remains to be done. The victory won in the West must now be won in the East. Di Asia, Kekaisaran Jepang juga berada di ambang kehancuran. Sejak tahun 1944, pembom B-29 Amerika mengguyur kota-kota Jepang. Hingga pada bulan Agustus 1945, bom atom Little Boy dijatuhkan di Hiroshima. Dan bom atom Fat Man dijatuhkan di Nagasaki. Dua kota itu hancur lebur. Ratusan ribu jiwa tewas. Sang agresor Asia yang pernah berjaya itu akhirnya bertekuk lutut. Arrangements are now being made for the formal signing of the surrender terms at the earliest possible moment. General Douglas MacArthur has been appointed the Supreme Allied Commander to receive the Japanese surrender. Pada tanggal 2 September 1945, di atas kapal USS Missouri, Jepang menyerah tanpa syarat. Perang Dunia Kedua berakhir. Namun, kemenangan itu menyisakan kehampaan besar. Dari Tiongkok, Korea, hingga Asia Tenggara, wilayah-wilayah bekas pendudukan Jepang jatuh ke dalam kekosongan kekuasaan. Dan para pemenang perang bergerak cepat mengisi kekosongan itu. Uni Soviet yang keluar dari perang dengan pengorbanan puluhan juta nyawa membawa pengaruhnya hingga Eropa Timur. Sementara itu, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan global baru. Atas bantuan sekutu, Amerika menduduki Jepang. Angkatan Perang Jepang dibubarkan. Industri persenjataan dilucuti dan kekuasaan sang kaisar dicabut. Tujuannya jelas, memastikan Jepang tak lagi menjadi ancaman militer dan menanam benih demokrasi baru. I therefore commend Japan's proposal for the renunciation of war to the thoughtful consideration of all of the peoples of the world. Young people would come up and ask me, what is democracy? Just tell me what is democracy so that we can adopt democracy, and in that way Japan can recover and become a great and respected country once again. Hasilnya, hanya dalam waktu 7 tahun, dalam pendudukan Amerika, Jepang berubah dari imperium militeristik menjadi negara demokrasi pasifis yang menjadi sekutu erat Amerika Serikat. The American eagle has spread its wings over Mount Fujiyama. 1,000 years of Japanese history has abruptly ended, and a new history is being written slowly and laboriously, even as the birth of our own democracy. Namun, Asia yang selama ini menjadi korban penjajahan Jepang, kini menjadi ajang perebutan pengaruh Barat. Dan di balik itu, nasionalisme mulai menyala. Kekalahan Jepang memberi harapan bagi Asia. Tapi Eropa tidak rela kehilangan koloninya begitu saja. Di Indonesia, kekosongan kekuasaan dimanfaatkan Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kami, bangsa Indonesia,
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Namun, kemerdekaan itu harus dipertahankan dengan darah. Tentara Inggris datang, dan Belanda juga bersiap kembali menguasai Indonesia. Revolusi Nasional Indonesia pun berkobar, dan peperangan mulai terjadi di bumi Nusantara. Hingga akhirnya, berkat kegigihan para pejuang dan para pemimpin, pada tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. In een hartstochtelijke redevoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Di Indochina, hal serupa juga terjadi. Pada tanggal 2 September 1945, Ho Chi Minh memproklamasikan kemerdekaan Vietnam. Ia membuka pidatonya dengan kata-kata yang diambil dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Semua manusia dilahirkan setara dan berhak atas hidup, kebebasan, serta kebahagiaan. Namun, Prancis kembali datang dengan senjata. Perang pun meletus. Hingga akhirnya, pada tahun 1954, kekalahan Prancis di Dien Bien Phu mengakhiri kolonialisme mereka, dan Vietnam pun merdeka kembali. Namun, negeri naga biru itu terbelah menjadi dua, Vietnam Utara pro-komunis dan Vietnam Selatan pro-barat, sebagai kompromi Perang Dingin. Ho Chi Minh saat berpidato di depan rakyatnya, Mereka menyebut kita barbar karena kita menolak dijajah. Tapi siapa sebenarnya yang haus darah? berbeda dengan nasib Soviet dan Amerika. Nasib Inggris, sang imperium dunia itu, telah tenggelam perlahan. Berbagai tekanan ekonomi, politik, dan internasional membuat kerajaan itu nyaris bangkrut. Akibatnya, ia harus merelakan negara jajahannya. Di Asia Selatan, pada tahun 1947, anak benua India merdeka dari kolonialisme Inggris. Namun, kemerdekaan itu disertai pembagian wilayah. India dengan mayoritas Hindu dan Pakistan dengan mayoritas Muslim. Lahirnya dua negara ini mengakibatkan migrasi massal hingga pembantaian komunal. Ratusan ribu jiwa menjadi korban dengan sangat tragis. This was a trainload of, 500, 600, 700 people, most of whom had been killed, slaughtered, mainly elderly people, young children, young women, and they had been attacked and slaughtered, shot. I can remember seeing a young woman with she was still alive, her head open, cut open, and you could see her brains, and knew there was nothing that we could do. We hadn't got any surgical facilities or anything like that, but it was a horrendous thing, and I still think about it very much. Mahatma Gandhi yang dulu dielu-elukan kini menangis dalam diam. Kemerdekaan tidak berarti jika tetanggamu dibakar hidup-hidup. India dan Pakistan lahir, tapi harga dari kedua bangsa ini adalah luka yang tak pernah sembuh. Asia memang merdeka, tetapi tidak utuh. Ironisnya, di balik kemerdekaan itu, ideologi mulai bersaing menentukan masa depan dunia. Sebuah perang dingin pun
akhirnya menyala. Stalin said, "The whole world is aware that the Soviet Union demobilized its forces after the war." In the Soviet Union and in America, the Cold War was fought by fear. Communism in reality is not a political party. It is a way of life, an evil and malignant way of life. It reveals a condition akin to disease that spreads like an epidemic. And like an epidemic, a quarantine is necessary to keep it from infecting this nation. Perang Dunia telah usai, tetapi ketakutan baru lahir. Amerika dan Uni Soviet kini saling mencurigai dan saling berlomba menanamkan pengaruhnya. Dua negara ini bukan hanya berbeda secara politik, tapi juga secara ideologis. Amerika mengusung demokrasi liberal dan kapitalisme, sementara Soviet mengusung komunisme dengan sistem satu partai. Kedua sistem ini mulai bersaing, dan dalam persaingan ini senjata tidak selalu digunakan. Propaganda, spionase, dan dukungan politik menjadi alat utama. Seorang diplomat Inggris menulis pada tahun 1948, Kami tidak sedang membangun dunia damai. Kami sedang membangun dua dunia yang bersiap saling bertabrakan. By 1948, the honeymoon among the Allies was long over. The Soviets wanted a weak Germany under four-power control. America, Britain, and France were secretly planning a new German state in their occupation zones. Akibat Perang Dingin ini, Eropa menjadi wilayah yang terbagi dua. Kota Berlin dibagi 4. Jerman pun terbelah menjadi 2 negara. Tapi ketegangan itu tidak hanya terasa di Eropa. Di Asia, efek dari konflik dua blok ini juga mulai terasa menjadi perang nyata, termasuk di Korea. Korea pernah satu, tapi setelah Jepang menyerah, dua kekuatan datang sebagai penjaga perdamaian. Sebuah garis buatan paralel ke-38 membelah Korea tanpa bertanya pada rakyatnya. Uni Soviet di utara, sementara Amerika Serikat di selatan. Akibat hal ini fatal. In March 1949, Kim Il-sung went to Moscow, his secret agenda to seek Stalin's permission to invade the South. By the end of 1949, the international situation had been transformed. The Soviets detonated their first atom bomb. Korea Selatan dan Korea Utara mulai memanas. Hingga akhirnya, pada tahun 1950, Perang Korea mulai meletus. Pasukan Korea Utara yang didukung Soviet dan Tiongkok melancarkan serbuan besar ke Korea Selatan yang pro-barat. Konflik saudara ini segera berubah menjadi perang internasional, dan sebuah babak baru Perang Dingin pun dimulai. Korea is a small country, thousands of miles away. But what is happening there is important to every American. The fact that communist forces have invaded Korea is a warning that there may be similar acts of aggression in other parts of the world. Pasukan Amerika Serikat dan sekutu PBB turun tangan membantu Korea Selatan. Sementara Tiongkok mengirim ratusan ribu relawan rakyat untuk menahan laju pasukan PBB di utara. Selama 3 tahun, semenanjung Korea menjadi ajang saling gempur yang berlangsung sengit. Seorang veteran Perang Korea pernah mengatakan,
Kami tak tahu kenapa kami saling membunuh. Kami hanya diperintahkan untuk menembak. Setelah 3 tahun bertempur, akhirnya Perang Korea berakhir buntu dengan gencatan senjata dan tanpa perjanjian damai final. Sungguh dahsyat. 3 tahun perang, 3 juta nyawa. Kota-kota rata dengan tanah. Keluarga terpisah tanpa bisa kembali. Hingga hari ini, mereka tidak pernah benar-benar berdamai. Perang Korea menjadi bukti bahwa perang dingin bukan konflik dingin. Ia bisa sangat panas dan sangat mematikan. Dan di balik semua itu, satu negeri menjadi perhatian utama dunia, yakni Tiongkok. General Patrick Hurley, now named ambassador, flies off to Yan'an. He urges Mao, "The war is over, let there be peace. Let Mao and Jiang divide the country politically, but unify both rival armies under a central government. America will underwrite the deal." Berbeda tapi tak sama dengan apa yang terjadi di Korea. Di Tiongkok, dua kekuatan bersaing memperebutkan masa depan negaranya. Kuomintang di bawah Chiang Kai-shek dan Partai Komunis di bawah Mao Zedong. Mereka pernah bersatu melawan Jepang. Tapi setelah Jepang pergi, konflik lama kembali menyala. Amerika Serikat sangat mengetahui jika ini dibiarkan, maka Tiongkok akan jatuh ke tangan pengaruh komunis. Melalui misi Marshall Plan, Jenderal AS George Marshall mencoba menengahi konflik laten itu melalui perundingan damai antara dua partai besar, Partai Nasionalis Kuomintang dan Partai Komunis Tiongkok, untuk membentuk pemerintahan koalisi. Namun, usaha ini gagal. Pada tahun 1946, Perang Saudara kembali meletus. Pasukan Kuomintang menguasai kota-kota besar dengan dukungan senjata Amerika. Sementara pasukan komunis menguasai desa-desa, petani, dan keyakinan akan perjuangan jangka panjang. Dalam pidatonya, untuk memberikan semangat kepada jamaahnya, Mao berkata dengan lantang, "Rakyat desa adalah lautnya revolusi. Disitulah kita berenang." Sementara itu, pemerintahan Chiang dilanda korupsi, inflasi, dan kehilangan legitimasi. Dukungan rakyat terus menurun. Tahun 1949 menjadi titik balik. Berbekal bantuan persenjataan dari Moskow, pasukan komunis merebut kota demi kota dan berhasil mengalahkan pasukan nasionalis. Pada bulan Oktober 1949, Mao Zedong berdiri di Tiananmen dan memproklamasikan Republik Rakyat Tiongkok. Rakyat Tiongkok kini telah berdiri. Chiang Kai-shek yang pernah memimpin Tiongkok itu pada akhirnya melarikan diri ke Taiwan. Tragedy overtook China. Armed and equipped by Russia, Red Hordes brought ancient Cathay to its knees. At the end of 49, all China sags under the red yoke. Dunia terkejut. Komunisme kini tidak hanya di Moskow, tetapi juga di Beijing. Kemenangan Mao adalah kemenangan revolusi, sekaligus awal dari babak baru penderitaan. Tiongkok bangkit dari penghinaan seabad. Namun, harga yang harus dibayar rakyatnya sangat mahal. Mao Zedong akan dikenang sebagai pembebas, sekaligus penghancur. Seorang pemimpin yang menyatukan negeri luas, namun juga membuka jalan bagi tragedi kemanusiaan terbesar di abad ke-20. Episode selanjutnya,
Di balik teror merah, kisah perjalanan sosok Mao Zedong. Kisah tentang bapak bangsa yang menyatukan Tiongkok dengan harga puluhan juta nyawa rakyatnya.